Oke, cek ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Untuk kelas sore ini kita memang akan full membahas tentang semua soal yang sudah kita berikan di Telegram siang tadi ya. Jadi ada 15 soal structure yang memang sudah kita berikan ke teman-teman ya. Dan kita pun sudah tahu berapa persen teman-teman yang mampu menjawab dengan benar dari semua soal yang sudah kita berikan. Nah, teman-teman ya, sebenarnya nggak terlalu penting juga sih berapa prosentase yang benar, yang penting sebenarnya teman-teman sekarang benarnya berapa, besok benarnya berapa, gitu ya. Jadi jangan membandingkan teman-teman dengan yang lain gitu ya, tetapi bandingkan teman-teman dengan diri teman-teman sendiri sehingga akan ada improve yang lumayan teman-teman bisa, perbaikilah ya dari hari ke hari gitu ya, dari mungkin benarnya dari 5 menjadi 6 itu kan sudah satu hal yang luar biasa. Nah, sebenarnya memang, cukup mengagetkan ya teman-teman, di mana, prosentase ini semakin ke bawah memang semakin menurun ya. Kita bisa lihat di nomor-nomor 11 ya, 10 ini 43% ya, 11 ini 31%, 31% berarti tidak ada sepertiga. Ya, 12 cuman 29% ya, 13-nya 30%, 14-nya 30%, dan 15, 19%. Nah, sebenarnya ya ini bukan kok aku semakin nggak ngerti atau gimana tuh enggak, ya, tetapi memang dalam pola atau konteks akademik ya, berlaku hukum ya bahwasanya ya, eee, soal pertama itu lebih mudah dari soal kedua, ya. Nah, begitu terus sampai seterusnya, teman-teman. Jadi soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat semuanya akan seperti itu. Di mana teman-teman nanti akan menemukan bahwasanya tipe-tipe soal itu bukan semakin mudah, tetapi semakin susah. Nah, jadi ketika memang teman-teman itu salah di ya, di nomor 11 ke atas sampai 15, ya biasa saja. Ya nggak perlu, "Kok salah ya? Kok gimana?" Gitu ya. Kenapa? Ya karena memang soal-soal ini yang memang soal sulit. Ya, ada mungkin beberapa teman-teman yang merasakan, "Enggak kok, itu enggak sulit." Cuman kenyataannya atau dalam polanya memang pola akademik itu akan selalu seperti itu, ya. Jadi pola akademik itu selalu dari yang mudah ke yang susah. Ya, jadi teman-teman guru, teman-teman dosen, teman-teman tutor, teman-teman yang memang mengajar ya, ya seharusnya pola-polanya seperti ini ya. Pokoknya setiap ketemu pola akademik, maka teman-teman pastikan itu adalah pola dari mudah ke susah ya. Oke, nggak perlu panjang lebar langsung kita bahas saja teman-teman di nomor, 1 sampai nomor 15 ya. Tadi saya selalu bilang, hal yang paling bisa atau paling ampuh untuk mengawali pola-pola struktur itu adalah pola eliminasi. Semakin teman-teman mampu untuk mengeliminasi jawaban, maka prosentase jawaban benar punya teman-teman itu semakin tinggi, ya. Nah, tadi saya juga bilang kan bahwasanya, ini pola-polanya adalah, pola-pola teman-teman sama persis dengan bahasa Indonesia ya, subjek dulu baru verb dan seterusnya, atau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, dan, apa namanya, komplement atau keterangan ya. Nah, nomor satu ini adalah pola verbal teman-teman, gitu ya. Ini pola yang memang seharusnya sangat mudah sekali ya. Nah, ini sudah ada subjek ya kan, can be observed. Nah, ini adalah verb ya, in the atmosphere. Ya. Oh sorry, mesosphere ya, ini adalah keterangan, ya. Kok keterangan? Iya dong, karena ini kan bukan objek, karena verbnya adalah apa? Pasif. Nah, berarti secara sederhana sudah ada satu subjek plus satu verb, ini saya singkat ya. Berarti kalimatnya adalah kalimat leng lengkap. Nah, mana yang sudah jelas salah? Ya, yang sudah jelas salah adalah delta dong. Delta ini verb asli.
Padahal kita tidak boleh memberikan verb lagi. Kenapa? Lah sudah lengkap polanya verbnya, ya. Terus di sini ada by, ya. By-nya di sini itu adalah by prepo. By itu adalah preposisi. Atau bahasa Indonesianya kata depan. Di mana ingat-ingat, semua yang namanya preposisi wajib ketemu noun. Nah, ya. Kalau sudah noun berarti Charlie juga jelas salah, ya. Tinggal Alfa dan Bravo, ya. Benar sekali, ya. Di sini jawabannya adalah Bravo. By watching the trails, ya. Kenapa tuh watch itu kurang tepat? Masa iya by itu preposisi ketemu to infinitive? Ya, nah ini nggak bisa, ya. Nah, jadi by watching the trails of apa ini? Meteors passing through it. Ya, itu nomor satu. Secara prosentase sih kalau di Telegram ya, saya bisa lihat ya, teman-teman yang paling banyak jawab ya memang Bravo watching ya. Terus yang kedua watched ya verb 3 itu ada 28% teman-teman yang menjawab ya. Sekali lagi watched mau verb 2 verb 3 ini sama tetapi dua-duanya memang tidak bisa kita gunakan karena jatuh setelah by ya. Yang delta juga jelas ya, watch-nya ini adalah verb ya, jelas kita tidak bisa pakai ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Yang nomor 2 sekarang. Ya. Ada Thomas Edison first patented inventions. Nah, ini subjeknya. Ya. Verbnya adalah was a device. Ya. Nah, ini juga prosentase teman-teman jawab juga lumayan tinggi meskipun tidak sampai separuh atau di angka 45% ya. Sudah ada satu subjek plus satu verb ya. Nah, ini juga sudah pola-pola lengkap ya, teman-teman. Was a device bla 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 in Congress. Ya. Nah, lagi-lagi ya, teman-teman. Pola-pola ini ya paling tepat memang kita harus mengeliminasi gitu ya kan. Ini tidak butuh verb lagi, maka Bravo jelas salah karena ada had been counting ya. Terus karena ini a device ya kan nggak jelas dia nggak mungkin ketemu votes ya. Charlie sama Delta. Ya, kalau ada be accounted vote, maka dia harusnya ketemu modal dong sebelumnya karena B-nya kan verb, ya. Maka tidak bisa lagi-lagi ini bonus ya, teman-teman ya. Was a device for counting vote in Congress ya. Maka lagi-lagi ini jawabannya adalah Charlie ya. Masih mudah ya, teman-teman ya. Di Telegram teman-teman 45% jawab Charlie ya. Yang keduanya had been counting ya. Lagi-lagi had been counting ini hampir sepertiga ya teman-teman gitu ya. Tapi ini sekali lagi ini kurang tepat ya karena verbnya sudah ada was ya. Kalau kita pakai verb lagi di pilihan Bravo maka teman-teman sudah jelas salah ya di sini ya. Nah, karena nanti akan double verb ya. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 juga tinggi sekali ya, prosentasenya 62% ya. Nah, pola-pola ini ya, lagi-lagi kita, butuh subjek saja, ini subjeknya ya. Verbnya retired. Nah, ya, retired ini verbnya ya. Terus she was unable, she-nya lagi-lagi sebuah subjek ya. Terus was-nya adalah verb. Nah, ya, jadi pola dasarnya sudah ada 2 subjek plus 2 verb. Ingat-ingat, semua ya sentence atau kalimat itu minimal harus ada 1 subjek plus 1 verb. Nah, kalau ada 2 verb, mau tidak mau kita harus menambahkan sebuah satu conjunction. Ini sama dengan bahasa Indonesia ya, teman-teman. Mungkin dulu udah pernah belajar bahasa kalimat majemuk dan lain-lain ya sama ya. Jadi pola-polanya seperti itu.
ya. Nah, berarti kita tinggal cari conjunction, ya. Nevertheless, in spite of, jelas bukan conjunction, and for, ya, maka jawabannya jelas Charlie. Ya, ini terlalu mudah ya, ini hampir semuanya benar. Next nomor 4. Built in 1882, the Kinzua Viaduct in McKean Country, Pennsylvania is open only to those visitors. Ya, berarti subjeknya adalah ini. Ya, verbnya adalah is. Ya, terus ada are able to walk. Nah, ya, lagi-lagi ini sama, ya. Ada 2 verb, ya, maka butuhnya adalah satu conjunction, ya. Nah, sayangnya ABCD semua conjunction, tapi harus kita hilangi delta dong, karena that sama which itu kan double conjunction, ya. Karena ini visitors, ya, ini butuhnya adalah adjective clause. Semua yang namanya visitors nggak akan pernah ketemu which, ya, karena visitors itu adalah orang, ya. Nah, jadinya who atau to whom. Nah, ya, kalau to whom, ingat-ingat pola to whom itu harus ketemu subject verb, ya. Maka to whom jelas bukan pilihan yang tepat karena nomor 4 ini dia diikuti oleh are able to walk. Nah, ya. Maka jelas ini ya jawabannya adalah alfa, ya. Seperti itu, ini di nomor 4, ya. Next-nya nomor 5. Nah, ini nomor 5 juga lumayan tinggi ya, ada 40%, 49% ya, hampir 50 ya. Ada a bridge, ya, a bridge ini subjek, verbnya must be, ya, lengkap ya, ada use, oke, ada verb lagi, tapi dia ada conjunction that. Nah, oke, ya, pola lengkap, ya, dengan satu conjunction, ya, plus 2 verb, ya. Nah, karena ini it's one way sama the weight of the people and vehicles, ya. Nah, maka di sini siapa yang bisa kita ambil? Ya, as well sama so well jelas nggak bisa kita ambil karena dia biasanya berada di urutan paling belakang dalam sebuah sentence, ya. Maka tinggal so well as atau as well as. Ya, jawabannya teman-teman hampir rata-rata benar. Pilihannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Charlie ini adalah komparatif atau positif, ya, komparatif. Nah, positif komparatif atau perbandingan setara itu berarti kan membandingkan hal yang sama. Dia secantik si B, ya. HPA semahal HPB dan lain-lain ya. Pola-pola itu namanya positif komparatif. Dan ini saya pikir teman-teman nggak ada masalah karena hampir 50% teman-teman benar semua ya. Oke, next-nya ya, kita cek nomor 6. Ini ada 42% teman-teman yang benar juga ya. Eh, Ya, The Swallow of Capistrano, entah apa ini kita nggak ngerti, ya. Terus ada verbnya are, ya, lengkap ya, ya. Jadi sudah lengkap, ya, dengan satu subjek plus satu verb, ya. Nah, kalau kita pola-pola seperti ini, yang jelas kita nggak bisa memilih Charlie dong. Charlie itu akan nanti double verb, ya. Terus pilihan Bravo itu who return, nggak bisa dong karena who, ya. Tinggal alpha sama delta ya, to return atau for returning, ya. Karena ini famous, ya, pertama, ya, famous itu memang ketemu preposisi for, itu yang kedua, pertama. Yang kedua, tidak ada pemicu dari to infinitive, ya. Maka dari sini memang jawabannya adalah delta, ya. Rata-rata teman-teman benar di nomor 6, ya. Nggak ada masalah di sini.
Nomor 7 sekarang. Nah, ya nomor 7 ini in the 14th century bla 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 that glass ya. Oke, jelas sudah ada satu conjunction di sini teman-teman. Ya, conjunctionnya adalah that. Terus would turn ya. Nah, berarti di sini ya kita bisa bilang sudah ada satu conjunction ya plus satu verb. Ya, berarti butuhnya ya jelas satu verb dong. Ya kan? Nah, ingat-ingat semua conjunction pasti ketemu dua verb ya. Maka alpha discovery noun jelas salah ya. Terus with discovery juga bukan verb, tinggal Bravo sama Delta. Dua-duanya punya verb ya, yaitu was discovered ya. Cuman Delta ini gara-gara ada if-nya ini, maka kita tidak bisa pilih Delta. Ya, maka jawabannya adalah Bravo. Ya, it was discovered that glass ya would turn yellow when fired in an oven. Ya. Masih bonus ya. Ini belum ada yang susah sampai sini. Teman-teman juga masih benar banyak ya. Apalagi ini nomor 8 teman-teman punya persentase 70%. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Ya. Lagi-lagi memang sudah jelas ya, sudah ada is, sudah ada is called. Nah, ya. Jadi sudah ada dua verb ya. Butuhnya adalah conjunction ya. Which sama whether jelas kita hilangkan ya karena ini di depan ya. Nah, tinggal when atau whereas ya teman-teman hampir rata-rata benar di nomor 8 ya karena memang whereas itu berkebalikan ya teman-teman ya dari segi makna whereas itu berkebalikan. Jadi emang teman-teman nggak bisa pilih Bravo dan Bravo memang cuma 8% paling kecil sekali gitu ya. Which ini 15% ya. Kenapa which nggak bisa? Which itu adjective clause teman-teman. Ya, dia harus jatuh setelah noun. Ya, students who jangan student lah ya. A car which, nah ya kan, bicycle which, a phone which, ya itu baru bisa. Ya, tapi ini saya pikir nggak ada masalah ya teman-teman, hampir benar semua di angka 70%. Ya. Nomor 9. Ya, ada rather. Nah, ya. Ini sudah bonus teman-teman ya. Kalau sudah ada rather ya, sudah ada rather, maka pastikan dia ketemu then ya. Maka Bravo Charlie sama Delta udah jelas salah dong. Ya, karena ini sudah ada subjeknya ya, photographers ya, verbnya attempt. Ya, attempt to manipulate ini sebenarnya verbnya. Ya, tapi verb utamanya memang attempt ya. Jadi sudah ada lengkap subjek dan verb ya, maka tidak perlu lagi verb. Ya. Maka jawaban yang paling benar jelas Bravo. Ya. Kalau alfa gimana? Loh, nanti kan double verb dong kalau alfa. Ya, makanya kita tidak pakai verb lagi ya. Ini nggak ada masalah ya. Nomor 10 ya, ini yang mulai lumayan ya. For any adhesive to make a really strong bond, bla 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 must be absolutely clean. Nah, ya. Yang jelas ini sudah ada satu ya, sudah suah lagi ya kan. Sudah ada satu verb ya. Nah, jadi butuhnya adalah subjek. Ya, ada verb, ada subjek. Nah, kalau butuhnya subjek, ingat-ingat semua subjek itu harus noun, ya. Maka delta jelas salah dong karena ada that, ya. Bravo salah karena ada when, alpha salah karena ada n. Nah, ya. Ini sangat mudah sekali. Gini doang. Charlie ya, ini terlalu mudah soal-soal 1 nomor 10 ini teman-teman saya yakin ya 10 kali teman-teman ulang-ulang untuk belajar, ya teman-teman nanti bakal hafal dan bakal benar gitu loh kalau sudah sering-sering mengulang ya. Pola-polanya seperti itu. Nah, ini dia ya 11 sampai 15 yang memang lumayan ya.
lumayan susah. Kenapa saya bilang lumayan susah? Karena teman-teman ini menurun sekali ya grafiknya ya. Dari tadi di angka hampir range-nya 50-an, sekarang teman-teman hanya di angka 30%. Nah, kita cek ya, nomor 11 ini ada subjeknya yaitu Loihi Simon. Nah, ya. Terus ada satu conjunction teman-teman ya, ada that conjunction-nya ya. Terus ada satu verb lagi add. Jadi polanya ya, sudah ada satu conjunction ya plus satu verb. Ya, jelas butuhnya adalah satu verb ya. Mana yang bukan verb? Loh, kok dicari yang bukan verb? Iya dong, kita cari mana yang salah dulu ya. Nah, maka dua ini jelas salah ya. Karena to be sama being, dua-duanya bukan verb. Nah, ini verb aktif ya, sedangkan yang bawah adalah verb pasif. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana, seperti yang tadi saya berikan di kelas pagi ya. Pasif itu untuk subjek benda. Ya. Aktif untuk subjek orang. Karena di sini Simon itu adalah benda, maka kita harus bilang bahwasanya butuhnya adalah pasif. Maka jawabannya adalah delta. Nah, gitu doang, terlalu mudah nomor 11 ini ya. Ya memang masih tertinggi sih 31%. Cuman kan banyak yang pilih yang lain gitu ya. Jadi dari situ itu. Nomor 12 sekarang. Ya. Unstable and explodes as a supernova is not noun. Nah, ya. Is not noun ini adalah verbnya ya, teman-teman. Nah, sudah ada verb. Ya. Maka kita tinggal cari subjek. Ya. Kita bisa bilang ya, ada and explodes. Nah, ya. Ini ada satu keyword di sini. Ya, and explodes. Ya, ini ada satu keyword. Nah, jelas alpha kita salahkan karena dia tidak bisa jadi subjek karena ada for. Ya, for itu kan preposisi. Ya, dia akan menjadi sebuah kata keterangan. Charlie juga harus kita salahkan karena ada becomes tanpa conjunction. Ya, nanti akan double verb. Maka tinggal Bravo sama Delta. How a star become sama that a star. Nah, ini kan dua-duanya membentuk pola noun phrase, noun clause, ya. Maka dari itu ya kita tinggal cek ya, how atau that. Nah, ya, karena ini sudah ada n ya, di mana n ini dia harus setara dengan sebelumnya, maka kita cari verb yang sama dengan explodes. Nah, ya. Apakah becomes atau is becoming? Ya, becomes ya. Maka di sini ya jawabannya adalah bravo. How a star becomes unstable and explodes as a supernova is not now. Nah, ya, pola-polanya seperti ini gampang sekali. Nomor 13 ini juga 30% juga teman-teman, ingat-ingat ya, ada pola negasi ya, seperti not until ya, terus seldom ya, rarely dan lain-lain ya. Ini adalah pola inversi. Di mana pola inversi ini teman-teman ya, cari mana yang verb dulu baru subjek. Nah, ini bonus sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, tapi mungkin karena teman-teman belum belajar jadi teman-teman bingung mana yang mau diambil gitu ya. Kalau kita mau ambil verb subjek berarti mana ABCD yang verb subjek? Ya tinggal bravo. Nah, ya itu ya. Nah, itu pola inversi ya. Sekali lagi pola inversi ini sangat mudah sekali teman-teman, tinggal cari mana yang terbalik saja. Ya. Nah, gitu doang. Nah, 14 ini juga miris sekali ya, 30% teman-teman ya. Kita harus bilang bahwasanya Hiram rivals ya, ini adalah subjeknya ya. Verbnya serve. Ya, sudah lengkap. Ya kan, nggak ada permasalahan di situ gitu ya.
Nah, terus ada he was elected ya, he-nya adalah subjek lagi ya, was elected adalah verb. Nah, ya. Jadi sudah ada 2 subjek plus 2 verb. Butuhnya adalah conjunction. Ya, semuanya conjunction. Waduh, pusing juga ini ya kan. Being which, and which, to which, atau which. Nah, karena ini adalah pola pasif, he was elected, ya, maka alpha jelas salah. Ya. Terus and which ini pola apa ini nggak ngerti, being which juga tidak ada. Ya, jadi tidak akan pernah ada and which, being which. Ya, yang paling memungkinkan di nomor 14 ini ya kalau nggak alpha ya bravo. Tapi alpha sudah kita eliminasi karena sudah ada he ketemu pasif. Ya, dia tidak mungkin ya. Maka di sini memang yang benar hanya pola bravo. Lagi-lagi adalah pola to which. Pola to which adalah pola adjective clause. Saya kok belum ngerti ya Kak pola adjective clause. Nah, nanti coba kepo-kepo ya di googling ya. Apa sih pola-pola adjective clause? Ya, biar teman-teman nanti nggak pusing-pusing amat ya di pola-pola itu. Terakhir yang paling parah yaitu adalah pola nomor 15 ya, 19%. Ya. Nah, kalau kita mau pecah dulu, oceans itu adalah subjek, ya, lows itu adalah verb-nya. By evaporation much of the river water. Ya. Sudah lengkap ya kan? Satu subjek plus satu verb. Berarti yang verb juga jelas salah dong. Iya, jelas gitu ya. Nah, maka mana yang verb? Bravo. Ya, jelas salah karena dia verb. Charlie flows. Salah juga. Nah, inilah enaknya eliminasi. Teman-teman kalau sudah mampu mengeliminasi, teman-teman nanti akan lebih dekat dengan lebih dekat dengan apa namanya? Kebenaran gitu ya kan. Nah, tinggal to constantly flow into them atau constantly flowing into them. Ya kan? Tinggal alpha dan delta. Ya, maka jawabannya di sini memang delta. Kenapa delta? Constantly ya, aslinya ini adalah which ya, which constantly flow. Nah, cuman dia kena namanya reducing. Nah, ya, reducing menjadi which flow menjadi flowing. Ya, cuman gitu doang ya. Lagi-lagi reducing ini juga masuk dalam adjective clause. Nah, seperti itu aja teman-teman ya di nomor 1 sampai 15 ya. Nanti kalau teman-teman masih bingung ya, teman-teman masih belum ngerti ya, tonton beberapa YouTube kita di Kejar Beasiswa. Teman-teman di sana banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana sih seharusnya teman-teman mengerjakan sebuah soal. Ya, sekali lagi terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa isi absen untuk hari ini teman-teman ya. Selamat petang, selamat malam teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.